Bro, coba lu lihat di sekitar lu gitu. Gimana sih kehidupan mereka yang setelah menggelar acara pernikahan? Ya, pastinya tuh ada aja gitu di antara mereka tuh yang ketika mengadakan acara pernikahan itu tuh yang meriah banget. Tapi pas selesainya kehidupan mereka tuh carut marut lur. Kayak tagihan hutang yang membengkak, yang mengakibatkan rumah tangganya tuh yang enggak harmonis, utang sana sini dan lain-lain. Nah, kali ini gue akan ngebahas kenapa warga Indo tuh yang setelah menggelar acara pernikahan malahan hidup mereka tuh sengsara dan miskin. Nah, kita mulai dulu dari mental warga Indo yang gak enakan. Gue berani ngomong gini tuh karena emang bener. Faktanya nih lur, di sekitar gue tuh banyak banget tuh orang-orang yang menghindari konflik lah, menuruti tuntutan sosial lah. Ya karena emang mentalnya tuh nggak enakan gitu. Jadi banyak banget tuh calon mempelai pria nih yang takut kena omongan sama mertua dari si cewek yang nggak bisa ngebuat acara pernikahan yang sangat meriah. Apalagi jika keluarga si ceweknya tuh dari orang yang berada. Gak cuma tuntutan dari mertua dan keluarga pasangan pengantin, seringkali ekspektasi dari saudara dan kerabat yang tinggi akan si calon pengantin yang berharap dapat menikmati makanan enak, hiburan yang seru, dan dekorasi yang megah. Nah, ini semua tuh ngebuat si pasangan pengantin dengan terpaksa mengikuti ekspektasi mertua, saudara, dan kerabat yang padahal mereka semua gak bakalan nyumbang ataupun ngebantu biaya pernikahan pasangan pengantin tersebut. Gak bisa dipungkiri bahwa di zaman sekarang media sosial menjadi standar hidup manusia. Mulai dari tren umur 20 tahun tuh harus punya 1 M pertama atau nikah di umur 25 tahun dan bla bla bla. Yang ini semua tuh ngebuat manusia zaman sekarang seperti berlomba-lomba di dalam kehidupan mereka. Yang faktanya jika mereka belum siap menikah ya, tapi karena standar media sosial harus menikah di umur 25 tahun. Dan jika mereka mengikuti standar tersebut, maka yang ada pernikahan tersebut tuh nggak akan bertahan lama atau bisa-bisa cerai. Nah, bahkan ada aja nih orang-orang yang membandingkan pernikahan mereka sendiri tuh dengan artis atau influencer yang ada di media sosial. Kalian tahu nggak? Banyak banget orang-orang yang rela ngutang tuh demi gengsi. Salah satunya tuh adalah kasus satu keluarga yang rela ngutang sebanyak 754 juta rupiah demi mewujudkan ekspektasi sosial dan memberi makan terhadap gengsi mereka sendiri. Yang padahal mereka tuh sadar itu tuh akan berdampak buruk kepada ekonomi mereka setelah menggelar acara pernikahan yang sangat mewah tersebut. Nggak sedikit juga dari mereka tuh yang menyesal melakukan utang piutang tersebut demi gengsi sesaat. Dan ya, akhirnya kebutuhan mereka yang emang benar-benar penting atau darurat seperti membeli rumah, buka bisnis, malahan kewalahan gitu. Bahkan nih kacau balau lah setelah pernikahan tersebut selesai. Dan akhirnya mereka tuh harus membayar hutang yang berbunga-bunga tersebut. Kalimat sekali seumur hidup ini tuh menjadi pembenaran bagi mewujudkan gengsi mereka. Mereka tuh beranggapan gak apa-apa minjem uang sana sini demi menggelar pernikahan yang mewah. Tapi faktanya nih dari tahun ke tahun angka perceraian di Indonesia tuh semakin naik. Ini tuh membuktikan bahwa orang-orang Indonesia tuh kebanyakan gengsi yang tinggi dibandingkan kenyamanan hidup mereka. Di Indonesia pernikahan tuh dijadikan simbol identitas mereka.
Yang dimana semakin megah dan mewah acara pernikahan lu, maka semakin tinggi pula derajat lu di lingkungan sosial. Dan sebaliknya nih, semakin sederhana acara pernikahan lu, ya maka semakin rendah derajat lo di mata sosial. Nah, ini tuh ngebuat orang-orang tuh jadi berlomba-lomba gitu dalam menggelar acara pernikahan yang sangat-sangat mewah demi citra dan derajat yang tinggi di mata sosial. Jadi kesimpulannya tuh adalah kebanyakan warga Indo ini tuh lebih mementingkan gengsi mereka dibandingkan kenyamanan mereka. Ya, yang padahal nih kalau kita pikir-pikir ya lebih baik digunakan buat beli rumah gitu atau enggak bikin bisnis daripada harus minjam sana sini hanya buat mementingkan gengsi dan merugikan diri sendiri. Gua Ryan, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.